Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Teman-teman semua yang saya banggakan, alhamdulillah pada siang hari ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang dan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini. Hari ini kembali lagi kami mengundang teman-teman semua untuk hadir pada kesempatan kali ini dalam rangka berbagi apa yang kami dapatkan di program Guru Penggerak yang insya Allah akan kami bagikan kepada teman-teman semua. Nah, materi kita hari ini itu tentang implementasi budaya positif di SDT Nurul Fikri Makassar. Teman-teman semua, supaya kita semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Jadi apa yang kami sampaikan tadi itu adalah tentang implementasi budaya positif di SDT Nurul Fikri Makassar. Nah, sebelum lebih lanjut saya menjelaskan tentang implementasi budaya positif, marilah kita membuka kegiatan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, implementasi budaya positif. Jadi sebenarnya budaya positif ini sudah kita lakukan, sudah terimplementasi di sekolah kita, tetapi kita harus mengetahui juga apakah budaya positif itu betul-betul dari kesadaran anak-anak kita. Jadi hari ini berbagi sedikit tentang bagaimana implementasi budaya positif khususnya di sekolah kita ini, sekolah SDT Nurul Fikri Makassar. Baik teman-teman semua, ini dari sekolah Guru Penggerak Salam dan Bahagia. Ya, lanjut. Ini ada pertanyaan pemantik tentang budaya sekolah ya. Yang namanya budaya positif maksudnya. Budaya positif itu adalah sesuatu yang membudaya tanpa disuruh pun itu anak-anak itu melakukan, itulah membudaya ya. Nah, itulah yang kita mau inginkan pada anak-anak kita ya, melakukan sesuatu hal yang positif tanpa diinstruksikan oleh guru. Tapi sebelumnya itu pasti ada pembelajaran, ada stimulus yang diberikan oleh anak-anak kita sehingga anak-anak kita itu terbiasa melakukan hal-hal yang positif. Nah, ada pertanyaan pemantik teman-teman semua. Ini setuju atau tidak setuju? Nah, ada beberapa pernyataan di sini. Teman-teman menyampaikan setuju atau tidak setuju. Ya. Nah, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Kalau pernyataan ini yang menyatakan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Karena budaya positif itu salah satunya bagaimana caranya anak-anak kita itu disiplin, dan itu yang kita inginkan, anak-anak itu terbudaya melakukan kedisiplinan di sekolah kita. Nah, biasanya kan kalau kita mau mendisiplinkan anak-anak itu kita memberikan hukuman. Di pernyataan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah teman-teman semua setuju tentang hal seperti itu? Setuju. Di alasannya kenapa? Tergantung dari hukuman yang diberikan. Oke. Nah, disampaikan tadi bahwa tergantung dari hukuman yang diberikan kepada anak kita yang bisa mendisiplinkan anak. Oke. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju ya. Kalau hal yang positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oke, ya.
Kita bahas dulu mulai dari yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau hukuman yang diberikan mendisiplinkan anak, apakah kita yakin bahwa anak tersebut itu betul-betul disiplin ketika kita memberikan hukuman? Kita tidak yakin kan? Ya, mungkin ketika kita memberikan hukuman, maksud kita mendisiplinkan anak, tetapi setelah itu kita tidak tahu apakah anak tersebut itu besoknya itu disiplin atau tidak. Apalagi kalau misalnya hukuman berat yang kita berikan. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, ini juga tidak meyakinkan teman-teman semua, ya, karena memberikan hukuman seperti membaca atau membersihkan halaman itu juga tidak menjamin anak-anak itu betul-betul disiplin, ya. Mungkin dia berpikir bahwa begitu Ji kasih guru tak suruh jadi membaca itu kan hal yang sepele Ji, ya kan, semua anak-anak itu bisa, ataukah membersihkan halaman. Besok melanggar lagi karena yang muncul di pikirannya seperti itu anak-anak kita. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Memberi penghargaan juga ini sebenarnya tidak menjamin juga apakah anak-anak tersebut itu tetap disiplin atau tidak, karena memberikan penghargaan meningkatkan motivasi belajar anak. Misalnya anak-anak yang tidak disiplin, bagaimana dengan anak-anak yang disiplin? Ya kan, pasti ada kecemburuan sosial. Anak yang tidak disiplin diberikan penghargaan, sementara kita yang disiplin kok tidak diberikan penghargaan. Ya, oke. Bisa dipahami apa yang kami sampaikan? Nah, topik dalam eksplorasi konsep ini teman-teman tentang budaya positif itu ada 6 yang insya Allah akan saya jelaskan nanti. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol. Kemudian yang keenam itu masih restitusi tapi segitiga restitusi. Jadi ada 6 yang akan kami jelaskan kepada teman-teman semua. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teman-teman semua, kalau kita membaca ini disiplin positif, berarti ada disiplin yang negatif dong kalau begitu, ya kan? Nah, menurut teman-teman, ada yang bisa berbagi apa itu disiplin? Kalau kita mendengarkan kata disiplin, apa yang muncul di pikiran kita? Patuh terhadap aturan. Patuh terhadap aturan. Kemudian yang lain? Oke. Ya, kalau disiplin itu pasti seperti itu tadi, ya, aturan, tata tertib, ya kan, pasti seperti itu. Nah, sebentar saya jelaskan. Kita akan mengubah paradigma kita, teman-teman, bersama dengan yang di sampingnya. Ustaz Endang mungkin bisa di sampingnya Ustaz Zabila. Ya, kegiatan kepalan tangan. Ya, ada 2 di sini bersampingan, Ustaz Ayubi dan Ustaz Eka. Ya, ada 2, ada berdua ya, ada A dan B. Anda bersama dengan teman di sampingnya. Kemudian sebaklah secari kertas kecil. Ya, kita siapa yang mau mengepal kertas, ya. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Apa yang berharga yang menurut Anda sekarang? Apa yang teman-teman anggap paling berharga dalam dirinya? Seperti itu. Jadi dituliskan di kertas itu, kemudian dikepal, ya. Dan yang satunya teman yang di sampingnya itu berusaha untuk membuka kepalan tersebut, ya. Dan kemudian yang mempunyai kepalan yang kertas tadi itu berusaha supaya tidak membukanya, dan yang teman-teman yang di samping berusaha supaya temannya itu membuka kepalan tersebut.
Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda akan mencoba dengan sebuah tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya, teman Anda bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Ya, jadi ada satu yang menggepal dan ada satu yang merayu supaya bisa membuka. Tapi kita juga harus berusaha supaya tidak membukanya. Ya, silakan teman-teman. Kita mulai. Apa Dimulai, Ustaz? Dimulai Ustaz. Ya, silakan dimulai. Kita buka ini atau kita minta saja? Kita minta saja apa gitu supaya kita bisa merayu. Bisa dipaksa diri. Iya, jadi Apa yang digenggam ini sebagai yang berharga sekali dalam hidup kita. dalam hidup tak? Iya, dan yang teman-teman berusaha ingin mengetahui. Iya. Masa tidak bisa saya nyari teman percaya toh. Oke, sudah? Apakah ada yang berhasil? Tidak. Oke, ada yang bisa berkomentar tentang ini? Mungkin yang menggepal, kenapa kita tidak mau membuka kepalan kita? Ya, Ustazah Mila, kenapa kita tidak mau membuka? Karena apa yang kita tulis di sini adalah sesuatu yang berharga dan tidak untuk dibagikan kepada orang-orang yang lain. Iya. Kalau Ustazah Yuprit sebagai perayu, Ya. Heeh. Apa orang yang saya bujuk itu dia kekeh dengan pendiriannya. Iya, maksudnya dia komitmen dengan pendiriannya, walaupun dengan berbagai cara kita memberikan argumentasi. Misalnya saya bilang, masa sih tidak mau rahasia-rahasia dengan teman? Tidak bisa ini pribadi. Terus saya bilang, kalau teman dekat kan bisa maksudnya tidak usah semua, tapi karena dia juga mempunyai pendirian bahwa tidak bisa harus saya saja, jadi ini tidak mau. Oke, luar biasa ya. Oke, yang menggepal itu memang dia mempertahankan harga dirinya ya. Apa yang sesuatu yang penting dalam dirinya itu dia tidak mau kalau orang lain itu mengetahui, orang lain itu mencampur urusannya ya kan? Seperti itu. Oke, baik teman-teman semua, luar biasa sekali apa yang teman-teman lakukan. Oke, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ilusi guru mengontrol murid, ya kan? Tadi ilusi tadi itu sebenarnya siapa yang sebenarnya yang memegang kontrol di situ? Apakah si perayu ataukah yang menggepal? Menggepal, ya kan? Jadi yang menggepal ya mengontrol, ya kan? Mengontrol dirinya, dia membuka atau tidak. Ilusi guru mengontrol murid, ya kan? Nah, sebenarnya guru berusaha untuk memberikan pengontrolan kepada murid. Sebenarnya kalau kita bersama dengan anak-anak kita itu sebenarnya murid yang menjadi pengendali kontrol tersebut, karena murid yang akan menentukan mau menerima atau tidak. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, dan bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita misalnya orang dewasa ingin memaksa anak-anak untuk ikut ke kita, itu sebenarnya bukan kita yang mengontrol anak tersebut, tetapi anak tersebutlah yang mengontrol dirinya mau ikut kepada orang dewasa tersebut atau tidak. Ya, paham teman-teman? Oke. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol atau teori pilihan. Kalau stimulus respon teman-teman, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya kan? Tapi kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Jadi bedanya antara stimulus respon dengan teori kontrol. Dan
Ini bisa dibaca teman-teman semua. Perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Lanjut. Ini disiplin positif. Disiplin positif ini terbagi atas 4 teman-teman semua. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Tetapi kita hanya bisa mengontrol diri kita. Ya, ketika ada orang lain yang memberikan masukan kepada kita, nah sebenarnya kita itu mengontrol diri kita mau ikut atau tidak. Kemudian semua perilaku itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi perilaku apapun yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan. Ini berkaitan dengan teori motivasi. Kemudian yang ketiga itu model berpikir menang-menang, kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang keempat, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, kalau yang ini model berpikir menang-menang itu berhubungan dengan 5 posisi kontrol. Ya, ini kita pelajari juga nanti. Apakah teman-teman selama ini sebagai penghukum kepada anak-anak kita, ataukah pembuat rasa bersalah, ataukah kita sebagai teman bersama dengan anak-anak kita, ataukah sebagai pemantau, ataukah sebagai manajer. Nah, ini akan berhubungan dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Dan mungkin setelah saya menjelaskan ini teman-teman semua bisa mengembalikan kepada diri teman-teman semua bahwa apa yang dilakukan selama ini, oh ternyata saya itu berada di posisi ketiga sebagai teman. Kemudian kalau yang ini yang keempat itu 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, sebagai penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini kebutuhan kita, ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Oke. Tadi saya sempat bertanya kepada teman-teman semua tentang disiplin. Nah, disiplin sebenarnya itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin sebenarnya itu teman-teman semua artinya adalah belajar. Bagaimana anak-anak itu belajar mengikuti apa yang menjadi keyakinan mereka untuk melakukan suatu perubahan positif. Nah, itulah disiplin. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kan kita patuh apa yang disampaikan tadi oleh Ustaz Eka. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, jadi misalnya ketidaknyamanan misalnya kita disuruh oleh ibu kepala sekolah kita untuk mengikuti misalnya seminar di luar. Nah, kita harus ikut, ya, karena kita tidak nyaman dengan perintah dari atasan. Nah, sebenarnya itu disiplin itu adalah belajar, bagaimana kita belajar dengan apa yang kita yakinkan untuk perubahan yang positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi ada nilai-nilai kebajikan teman-teman semua. Kemudian setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu biasanya yang kita kenal itu adalah profil pelajar Pancasila yang ada 6. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif.
Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, itu sudah selesai untuk eksplorasi konsep tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Nah, ini lebih menarik teman-teman semua. Kalau teori motivasi itu kan biasa kita kenal teori intrinsik dan internal atau eksternal, dari luar dan dari dalam. Kemudian hukuman ini biasa kita berikan kepada anak kita, apakah itu hal yang baik atau tidak. Dan penghargaan, apakah itu penghargaan itu bisa kita lakukan, bisa kita terapkan. Dan restitusi ini nanti saya jelaskan semuanya. Nah, kita pertama menjelaskan tentang teori motivasi perilaku manusia. Nah, untuk motivasi eksternal itu seperti ini pernyataannya: untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Berarti itu eksternal, karena ada ketidaknyamanan atau hukuman sehingga dia bertanya apakah apa yang terjadi jika saya tidak ikut atau saya tidak melakukannya. Berarti ada untuk melakukan sesuatu itu ada motivasi eksternalnya, ada yang mempengaruhi dari luar. Apabila saya tidak melakukannya, apa yang terjadi jika saya tidak melakukan perintah, misalnya perintah kepala sekolah? Berarti dia adalah motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, itu berarti motivasi eksternal juga. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya, yang tadi itu ketika tidak melakukannya apa yang terjadi. Kemudian yang kedua, apabila saya tidak melakukan, apa yang saya dapatkan, ya kan? Nah, itu semua adalah motivasi eksternal. Dan yang kita inginkan itu adalah motivasi dalam diri anak-anak atau motivasi dalam diri kita. Nah, yang internalnya, itulah ada tujuan disiplin positif, karena dalam dirinya, ya kan, bukan dipengaruhi dari orang-orang yang ada di sekitarnya ataukah ada sesuatu yang dia inginkan. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya, seperti apa bila saya melakukannya. Ya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, teman-teman, itu adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Nah, itulah merdeka kata Ki Hajar Dewantara. Jadi tidak hanya sekedar kita terlepas dari perintah, tetapi kita harus juga bagaimana bisa memerintah diri kita sendiri. Itulah menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Next. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, ini teman-teman semua yang saya sampaikan tadi, bahwa ada dampak penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan itu ada pengaruh jangka pendeknya dan ada pengaruh jangka panjangnya. Mungkin ada anak-anak kita yang mungkin tidak termotivasi belajar lagi karena tidak pernah mendapatkan penghargaan dari gurunya. Kemudian penghargaan menghukum, menghukum anak-anak yang lain. Tetapi ada anak yang kita berikan penghargaan tetapi sebenarnya menghukum yang lainnya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Ini luar biasa ya teman-teman semua. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ya, jadi kita harus berhati-hati memberikan penghargaan. Jangan sampai kita memberikan penghargaan kepada orang lain atau anak-anak kita malah menurunkan kualitas belajar anak-anak kita. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas, ya, karena ini biasa terjadi, kita memberikan penghargaan kepada anak-anak kita malah mematikan kreativitas anak kita sendiri. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, ya. Kita memberikan penghargaan dalam
artian memberikan sebuah penghargaan, tetapi malah merusak, mengurangi motivasi intrinsik anak gara-gara penghargaan yang diberikan kepada kita, kepada anak-anak kita. Kemudian, nah teman-teman semua, ya kita harus membedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Nah sebenarnya yang kita memberikan ke anak-anak itu sebenarnya bukan dalam bahasa hukuman, karena kalau hukuman itu negatif jatuhnya, tetapi kita harus memberikan kata yang tepat, yaitu konsekuensi. Nah teman-teman semua, kita lihat pernyataan ini, tindakan guru, dan mungkin yang pernah kita lakukan ini sebenarnya kita niat kita baik dan mungkin kita berpikir itu adalah konsekuensi, ternyata itu adalah hukuman, atau sebaliknya. Pernyataan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi kita memberikan kita memberikan tulisan kepada anak-anak, menginstruksikan untuk menulis saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut itu terlambat ke sekolah. Teman-teman, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, nanti kita lihat. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian terakhir. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas. Konsekuensi. Oke. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu konsekuensi atau hukuman? Saya beri yakin? Hukuman. Yang lain? Murid Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lihat nanti. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Nah? Oh, kalau yang murid disuruh itu kayak konsekuensi deh. Konsekuensi ya? Iya. Oke, kita lihat. Ingat ya, ingat jawaban kita. Coba membuktikan. Oke, yang pertama hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Ya, memang kalau kita lihat dari kalimatnya teman-teman semua itu lebih positif konsekuensi daripada hukuman, dan lebih mendisiplinkan anak-anak ketika kita memberikan konsekuensi daripada hukuman. Next. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya. Ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman salah satunya adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit hati, ya, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, itu hukuman. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja, ya. Kemudian kalau hukuman anak membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Ya. Yang baru masuk. Kemudian kalau hukuman itu sifatnya memaksa, kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan, ya. Kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu hukuman, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, sedangkan konsekuensi itu adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ya, itu
adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi teman-teman semua, nanti di kelas ataupun di luar kelas yang kita terapkan itu adalah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Ini identitas gagal, ini hukuman. Kalau hukuman itu adalah identitas gagal, sedangkan kalau konsekuensi dan restitusi itu identitas sukses. Jadi kalau kita mau gagal anak-anak kita berikan hukuman. Tetapi kalau kita mau anak-anak kita itu punya identitas sukses, itu kita harus berikan konsekuensi atau restitusi. Restitusi sebentar saya akan jelaskan. Oke, lanjut. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi teman-teman semua, ini restitusi itu hal yang baik karena itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika anak salah, itu kita berusaha untuk membantu anak tersebut itu memperbaiki kesalahan mereka, bukan menghukum, tetapi kita berusaha untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, itulah restitusi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dan karakter yang lebih kuat. Ya, itu adalah restitusi. Kemudian proses kolaboratif antara murid dengan guru dalam memperbaiki kesalahan murid. Ya, memang anak tersebut itu salah, tetapi kita sebagai guru itu harus kolaboratif untuk mencari solusi dari kesalahan murid. Karena biasa anak-anak kita sudah datang terlambat, itu kita hukuman, berikan hukuman. Nah, sebenarnya itu bisa kita adakan restitusi kepada anak-anak kita. Kita membantu anak-anak kita supaya keluar dari masalahnya atau memperbaiki kesalahan yang anak-anak kita lakukan. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, nanti ada kasusnya. Nanti teman-teman semua saya akan memperlihatkan kasusnya seperti apa dan bagaimana caranya kita mengadakan restitusi. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi itu adalah 9 ciri-ciri restitusi. Selanjutnya, ternyata sudah habis. Kita akan masuk ke eksplorasi konsep pembelajaran ketiga, yaitu keyakinan kelas. Nah, teman-teman semua, ini keyakinan kelas ini harus kita pahami karena kami berharap nantinya sebelum masuk tahun ajaran baru, sebelum anak-anak kita masuk ke kelas, di kelas barunya nanti itu kita harus membuat keyakinan kelas, ya. Bukan lagi tata tertib di dalam kelas atau peraturan kelas, tetapi kita membuat keyakinan kelas. Seperti apa keyakinan kelas itu? Silakan dilanjut. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, makanya tadi saya sampaikan bahwa nanti itu kita akan membuat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak kita, bukan peraturan. Ya, mengapa kita memiliki peraturan? Peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini pertanyaan dan untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, kalau peraturan-peraturan itu tidak tidak membina kita untuk mencapai nilai-nilai kebaikan itu. Tetapi kalau keyakinan itu karena kita yakin bahwa itu akan membuat kita lebih baik, maka kita mengikuti
keyakinan tersebut atau melakukan keyakinan kelas tersebut. Ini peraturan kelas itu lebih sempit, kemudian keyakinan kelas lebih luas lagi, kemudian lingkungan positif. Nah, kemudian yang besar itu lebih berbudaya positif. Next. Ini contoh keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas, teman-teman semua? Keyakinan kelas itu adalah suatu keyakinan dalam diri kita untuk melakukan suatu perubahan positif yang dibuat dalam kalimat singkat dan tidak menggunakan kalimat negatif. Itu adalah keyakinan kelas. Oke, lanjut. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan Y. Jadi bisa kita gunakan tabel T dan Y dalam kode keyakinan kelas. Lanjut. Oke, ini misalnya hormat. Kita mau, kalau nilai hormat yang kita mau tanamkan pada anak kita atau menjadi keyakinan kelas kita. Nah, di T terdengarnya itu adalah suatu orang yang berbicara, yuk saya bantu. Kemudian yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain. Kemudian perilakunya seperti apa, itu tersenyum, ramah, kemudian memberikan salam hormat dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, ini peraturan dan keyakinan kelas. Jadi kita harus tahu seperti apa perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa kalau keyakinan kelas itu kalimatnya lebih singkat, kemudian menggunakan kalimat positif dan ada nilai kebaikan yang ditanamkan. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya seperti apa? Kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ada yang bisa? Kemudian selanjutnya dilarang mengganggu orang lain. Dilarang ini adalah kalimat negatif. Ada di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini adalah semua peraturan. Nah, seperti apa keyakinan kelasnya? Silakan nih. Oke. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab. Jadi kita harus bertanggung jawab. Karena kalau tanggung jawab dimiliki oleh anak kita, maka setelah bukunya dibaca, maka tanpa ada aturan seperti ini pun anak kita itu mengembalikan pada tempatnya. Menghormati orang lain, dilarang mengganggu orang lain, ya kan? Kemudian menghormati orang lain, berkomitmen, kita punya komitmen. Kemudian yang ketiga, dilarang melakukan kekerasan. Itu keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Eksplorasi konsep pembelajaran ketiga sudah selesai tentang keyakinan kelas. Kita akan masuk ke pembelajaran keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Teman-teman semua pasti mengetahui kebutuhan dasar manusia. Ustaz ini apa kebutuhan dasar tak? Makan, minum. Makan, minum, apa lagi? Kalau tidak terpenuhi itu bisa lenyap di dunia ini. Tempat tinggal. Tempat tinggal, pakaian, ya itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Kemudian yang kedua penguasaan. Kemudian yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang keempat kesenangan. Dan yang kelima kebebasan. Nah, ini adalah semua kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup tadi seperti yang disampaikan, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, semuanya di sini mau disayang toh.
mau diterima misalnya kalau di kelas 1 Ustazah Emi mau diterima dengan teman-temannya di situ, tidak mau diasingkan kan. Kemudian penguasaan itu misalnya kita memerintah orang lain atau menjadi suatu pemimpin. Kemudian kebebasan, kita tidak mau diatur-atur. Kemudian kesenangan pastinya ya, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Oke, ternyata segitu di slide-nya untuk pembelajaran keempat. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran kelima tentang 5 posisi kontrol ya. Nah, kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol. Nah, ini posisi 5 kontrol ini perlu juga kita ketahui teman-teman semua, karena jangan sampai apa yang kita lakukan selama ini teman-teman itu tidak mengetahui posisinya di mana, ya kan? Nah, ataukah keliru dalam penentuan posisi kontrolnya seperti apa? 5 posisi kontrol. Yang pertama itu ada penghukum, ya. Kemudian yang kedua membuat orang merasa bersalah. Jangan sampai ini yang kita lakukan, atau penghukum. Teman, pemantau, manajer. Nah, ini semua ada kalimatnya dan mungkin biasa diucapkan oleh kita. Nah, guru. Kalau penghukum dia menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir, itu adalah penghukum. Kalau membuat rasa orang bersalah, itu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Apakah teman-teman pernah mengatakan saya kecewa sekali sama kamu? Nah, itu adalah membuat orang merasa bersalah. Kalau teman, kita posisi teman itu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, ada alasannya, itu lebih dekat ke anak-anak. Kalau pemantau menghitung dan mengukur. Kalau manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak kita, ya sepertilah pemimpin bagaimana dia memberikan pertanyaan kepada bawahannya. Ini berbuat ya. Kalau berkata, kalau penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu biasanya diucapkan oleh guru ketika dia posisi penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, itu kalimatnya biasanya yang keluar dari mulut seorang guru itu, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Ya, apakah pernah teman-teman seperti ini? Saya sudah lama mengajarkan kamu tentang ini, tapi belum kita tahu, ya kan? Biasanya guru seperti itu, nah, membuat anak tersebut itu merasa bersalah. Bersalah aku dan selama ini, kenapa saya tidak paham dengan apa yang dijelaskan oleh ibu guru. Kemudian kalau teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah Ingat, tidak ibu pernah membantu. Ya, itu lebih bagus bahasanya, karena kita sebagai teman anak-anak kita. Kemudian apa peraturannya? Ini biasanya pemantau. Kemudian kalau manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, itu lebih kepada manajer. Ya, posisi guru sebagai manajer biasanya kalimat yang digunakan itu adalah kalimat pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, bagaimana hasilnya teman-teman semua? Kalau kita berada di posisi 5 posisi kontrol. Kalau kita penghukum, hasilnya itu memberontak. Anak-anak kita itu memberontak, kemudian menyalahkan orang lain, kemudian berbohong. Jadi jangan lakukan ini di kelas atau di rumah, karena hasilnya akan seperti ini. Kemudian kalau membuat anak kita merasa bersalah, hasilnya apa? Dia akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Nah, kalau kita sebagai teman itu ketergantungan, ya, dia akan ketergantungan dengan kita. Kemudian kalau dia pemantau, menyesuaikan diri bila dia wasit. Kemudian kalau sebagai manajer itu dia menguatkan pribadi dan seterusnya. Oke, bisa saja dibaca teman-teman. Oke, pernyataan-pernyataan. Siapa yang mengatakan ya? Ini posisi ya, posisi 5
posisi 5 posisi kontrol. Ya, ini biasanya pernyataan-pernyataan yang muncul. Saya kecewa sekali dengan kamu, berarti itu adalah membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti dia menghukum. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, berarti itu adalah teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu adalah memantau anak-anak kita. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu adalah manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, berarti penghukum. Oke. Lanjut. Nah, ternyata sudah selesai pembelajaran kelima. Kita akan masuk ke pembelajaran terakhir tentang segitiga restitusi. Apa tadi restitusi, teman-teman? Proses ya. Proses memperbaiki kesalahan anak kita. Masuk ke segitiga restitusi, teman-teman. Tadi kami sudah singgung tentang pengertian dari restitusi itu. Itu adalah proses bagaimana kita membantu anak-anak kita terhadap kesalahan yang mereka perbuat. Ya, jadi kita membantu anak-anak kita itu menemukan solusi. Nah, di sini bisa kita terapkan teman-teman semua, itu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini kita mulai dari validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Atau validasi kebutuhan dulu, kemudian menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kalau anak-anak kita merasa gagal, maka kita harus berusaha supaya bisa menjadi positif, ya. Nah, cara seperti itu adalah masuk kepada menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas dulu. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, kalimat-kalimat ini itu guru ini harus digunakan pada saat kita menstabilkan identitas. Ketika anak-anak kita misalnya berkelahi, nah kalimat yang biasanya kita gunakan itu adalah kalimat yang mana di situ? Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi kita tidak langsung menghakimi anak-anak kita, tetapi kita harus masuk ke dunia anak tersebut juga dan mengatakan bahwa hal manusia seperti itu, ya kan? Kemudian contohnya juga misalnya kalau ada anak-anak kita terlambat, ataukah ya seperti itu, ada anak-anak kita yang terlambat, kita bisa menstabilkan identitas dulu, ya kan? Jangan bertanya menghakimi dulu, ya kan? Kita harus menstabilkan identitas dulu dengan mungkin kita menyampaikan kepada anak-anak kita bahwa terlambat itu hal biasa dilakukan oleh murid, ya kan? Tetapi kita harus bagaimana supaya anak tersebut itu tidak anak tersebut itu menemukan solusinya sehingga tidak terlambat lagi. Itu yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian validasi kebutuhan. Maksudnya apa? Kita membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Karena ada sebenarnya kebutuhan yang mungkin tidak terpenuhi sehingga dia melakukan hal seperti itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need atau kebutuhan dasar. Apakah itu kekuatan, kebebasan, atau kasih sayang, atau mungkin survival misalnya seperti itu. Itu validasi kebutuhan. Nah, biasanya guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kalau misalnya dia berkelahi, berarti dia kita sampaikan bahwa mungkin
kalian bisa melakukan hal yang buruk lagi seperti itu, tapi kamu tidak bisa melakukannya, tidak mau melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, ya kan? Ketika kita sudah menstabilkan identitas tadi bahwa sebagian kalau misalnya ibu guru berada di posisi kamu, pasti juga ibu guru akan seperti itu, ya kan? Nah setelah itu kita bertanya lagi alasannya kenapa. Nah itu adalah validasi kebutuhan. Kenapa mungkin ada alasan entah kenapa kita terlambat, ataukah mungkin ada alasan entah kenapa kita berkelahi, ya kan? Karena anak-anak itu punya alasan sehingga dia melakukan misalnya keterlambatan ataukah masalah yang lain. Kemudian apa yang penting bagi kamu? Kita tanyakan lagi, ya kan? Karena restitusi itu adalah proses untuk membantu anak-anak kita terhadap masalahnya untuk menemukan solusinya. Jadi anak tersebutlah yang akan menemukan solusinya, bukan kita yang menawarkan solusinya. Tetapi guru bisa menyampaikan kalimat-kalimat seperti ini ke anak-anak, dan anak-anak itu akan menjawab dan mengeluarkan apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan. Apa yang penting bagi kamu, ya? Yang penting bagi kamu, ya kan? Kita tanyakan ke anak-anak kita yang bermasalah, yang punya masalah. Aku boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kalau misalnya perkelahian itu yang dialami atau menjadi masalah anak tersebut. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi untuk besok? Nah itu adalah validasi kebutuhan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah artinya anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, ya kan? Itu kemudian guru bisa berkata apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Misalnya dia berkelahi, kita bertanya untuk menanyakan keyakinan, apakah sesuai dengan keyakinan kelas, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang kita buat. Nah, kalau misalnya berkelahi pasti dia mengatakan itu tidak, karena kalau keyakinan kelas kita itu saling menyayangi, ya kan, saling menghormati. Kalau misalnya berkelahi berarti kita tidak saling menyayangi, ya kan? Nah, ada nilai keyakinan yang kita tanyakan, apakah sesuai dengan keyakinan kelas dengan apa yang Ananda lakukan. Nah, pasti dia akan menjawab tidak, ya kan? Karena keyakinan kelas yang Ananda ketahui adalah menghargai atau menyayangi sesama manusia atau sesama teman. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, ya kan? Nilai-nilai universal yang kita sepakati tadi itu adalah profil belajar Pancasila. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa? Kemudian kamu ini jadi anak seperti apa, ya kan? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang bisa kita sampaikan ke anak-anak kita untuk untuk menanyakan keyakinan, ya, keyakinan yang pernah mungkin disepakati atau anak-anak tersebut itu tahu keyakinan tersebut. Karena apa yang menjadi masalah itu biasanya kita hubungkan dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Intervensi 30 menit. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan kepada anak kita. Oke? Nah, kita akan sampai ke refleksi. Baik, teman-teman semua. Ini adalah refleksi yang teman-teman akan jawab, ya. Saya akan tanya seperti apa yang kita dapatkan tentang budaya positif. Berapa menit? Oke, baik teman-teman semua. Setelah kita mempelajari tentang budaya positif, di mana budaya positif itu ada 6 pembelajaran yang saya sudah sampaikan, maka teman-teman semua bisa melakukan refleksi dengan pertanyaan-pertanyaan. Ada 4 pertanyaan di sini.
hal baru apa yang membuka paradigma saya yang saya dapatkan. Ya, jadi teman-teman semua bisa merefleksikan dirinya setelah mendapatkan materi tentang budaya sekolah dengan pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Perasaan apa Ustaz saya ini? Perasaan senang. Senang. Kenapa jadi senang? Ada makanan, ada ilmu baru. Kok makanan dulu? Ilmu baru. Ilmu baru. Iya. Bisa diterapkan. Ya, mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik, Ustaz Emi. Ya, itu bisa direfleksikan ya teman-teman. Kemudian peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Apakah materi ini? Seperti apa sih kita di kelas sebagai Among? Itu kan Among itu kalau Ki Hajar Dewantara itu ada 3 ya. Ingarsus Untolodo, Imadio Mangkarso, dan Tutuhuri Handayani. Kalau misalnya kita ada di depan berarti kita menjadi teladan. Kalau kita berada di belakang maka kita akan menjadi pendorong untuk anak-anak kita. Kalau kita berada di tengah-tengah kita akan menjadi motivasi kepada anak-anak kita, yang memberikan motivasi. Oke, kemudian saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini ya. Apa yang kita pelajari hari ini tentang budaya positif itu bisa diterapkan di kelas kita atau secara umum di sekolah kita. Oke, saya rasa cukup teman-teman semua. Alhamdulillah kita sudah mempelajari materi tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini tentang budaya positif itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Jadi teman-teman semua bisa menerapkan itu di sekolah kita, di kelas kita, dan kemudian kita perhatikan apa yang kita lakukan ke anak-anak kita, karena jangan sampai apa yang kita lakukan ke anak-anak kita itu tidak sesuai dengan budaya positif yang kita mau bangun. Saya rasa cukup ya teman-teman semua. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan berharap sih apa yang kita pelajari hari ini bisa diterapkan di kelas kita masing-masing. Saya rasa cukup dari saya, dan saya akhiri dengan ucapan minal musan wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk semangat. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Anda semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, baik anak-anak semua, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Anak-anak semua, hari ini kita akan sama dengan sebelum kita memasuki pembelajaran itu kita akan membuat semacam peraturan ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan membuat suatu keyakinan kelas ya. Tahu apa itu keyakinan kelas? Belum ya. Jadi Ustaz Tasbih akan menjelaskan apa itu keyakinan kelas, karena hari ini kita akan membuat keyakinan kelas di mana keyakinan kelas tersebut itu akan kita terapkan dan berusaha anak-anak semua melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Nah, keyakinan kelas itu pernah mendengar aturan kelas? Pernah mendengar tata tertib? Ya. Nah, keyakinan kelas itu hampir sama dengan tata tertib atau peraturan kelas, ya. Tetapi keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk pernyataan, dan pernyataannya tersebut itu dalam bentuk positif, ya kan? Nah, pernyataan yang positif. Nah, kalau aturan ataukah tata tertib itu biasanya digunakan dengan menggunakan kalimat negatif atau pernyataan negatif. Kalau keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk pernyataan, tetapi pernyataannya dalam bentuk pernyataan positif, ya kan?
Nah, keyakinan, apa itu keyakinan? Kita meyakini ya, kita akan membuat sendiri, kemudian kita sepakati, kemudian kita yakini keyakinan kelas tersebut. Karena kalau kita yakin, ya kan, maka kita akan berusaha untuk melakukan keyakinan kelas itu. Ya, tidak sama kalau dengan peraturan sekolah, ya kan? Peraturan sekolah yang buat kalian akan berusaha tetapi tidak terlalu maksimal mengikuti aturan tersebut. Tapi kalau keyakinan kalian kelas, kalian yang akan membuat dan yakini, kemudian kalian berusaha untuk melakukan nilai tersebut yang sudah kita buat dalam bentuk keyakinan kelas. Bisa dipahami? Paham? Paham. Jadi seperti ini, kalian akan membuat satu orang itu satu keyakinan kelas. Kemudian kalian akan menempelkan di sini. Setelah itu kita akan sepakati keyakinan kelas tersebut. Paham? Oke, Sasasbi kasih contoh keyakinan kelas. Misalnya kelas kita ini mau kalau kelasnya bersih. Nah, keyakinan kelasnya seperti apa kita mau buat kira-kira? Tidak membuang sampah sembarangan, ya kan? Nah, kalau tidak membuang sampah sembarangan itu belum masuk keyakinan kelas karena masih menggunakan pernyataan negatif. Tidak boleh kita, kalau keyakinan kelas mau kita buat, tidak menggunakan kalimat negatif. Tidak boleh, jangan, itu negatif. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita menggunakan kalimat positif. Paham? Oke, menjaga kebersihan. Misalnya kelas kita ini mau kalau bersih, berarti keyakinan kelasnya adalah menjaga kebersihan. Paham? Nah, menjaga kebersihan kita yakin bahwa menjaga kebersihan itu adalah sesuatu hal yang baik. Kita yakini itu, makanya kita buat dan kita berusaha untuk menjaga kebersihan kelas kita setiap hari. Kalian yang buat, kalian yakini, dan kalian berusaha untuk melakukannya. Itu keyakinan kelas, ya kan? Tapi kalau misalnya jangan membuat sampah sembarangan, berarti kita fokusnya ke sampah saja, ya kan? Sementara menjaga kebersihan itu banyak. Paham? Oke, Sasasbi akan membagikan stick note. Jadi setiap orang itu membuat keyakinan kelas. Ya, apa saja yang mau kita yakini, ya kan, di dalam kelas kita yang berusaha kita melakukannya, tapi hal-hal yang positif. Oke, setelah membuat kita akan menempelnya di sini. Oke, saya akan membagikan stick note-nya. Namanya di belakang. Oke, silakan ditulis. Jika sudah selesai menulis keyakinan kelas itu, silakan ditempel di sini, ya. Ingat, membuat keyakinan kelas itu dengan menggunakan pernyataan positif, ya. Yang mana itu pernyataan positif? Kalimat atau pernyataan yang kalimatnya tersebut itu tidak ada negatifnya di situ. Kata larangan itu tidak ada di situ, ya kan? Semuanya positif. Silakan ditulis. Ya, Sasasmi tambahkan. Nah, keyakinan kelas itu kalimatnya singkat saja, tidak panjang-panjang begitu ya. Karena keyakinan kelas itu kita baca kalimatnya langsung kita pahami. Oh, ini maksud keyakinan kelas tersebut. Ya.
Sudah? Oke, silakan di tempel. Ya. Ini. Isi. Iya. Oke, sudah semua? Oke. Oke, sudah? Oke, selanjutnya kita akan bahas ya. Kita sepakati mana keyakinan kelas yang kita sepakati dan kita terapkan di kelas kita, kelas 5B. Yang pertama menjaga ketertiban kelas. Sepakat? Sepakat. Oke. Kemudian saling menjaga antar sesama. Sepakat? Oke. Kemudian menjaga kebersihan. Sepakat? Kemudian mendengarkan guru saat berbicara. Sepakat? Oke. Kemudian tidak ribut di kelas. Ini Ustaz Hasbi cabut ya, karena ini pernyataan negatif. Oke? Ustaz Hasbi cabut. Oke, ini tidak termasuk keyakinan kelas karena masih menggunakan pernyataan negatif. Kemudian menjaga ketertiban. Ketertibannya sudah ada ya. Nih sudah. Kemudian menjaga ketertiban kelas sudah ada. Ustaz Hasbi kasih keluar. Ya. Artinya yang ini sudah ada di sini ya. Double. Kemudian berbicara yang sopan. Oke, bisa. Dengarkan guru saat menjelaskan. Oke, sudah ada. Ya, berarti kita cabut ya. Oke. Kemudian datang tepat waktu. Sepakat ini? Oke. Kemudian menjaga fasilitas kelas. Sepakat? Oke. Kemudian tertib saat pembelajaran. Sepakat ini? Ini sudah ada. Menjaga ketertiban kelas. Kita cabut saja ya. Karena sudah double. Kemudian mengangkat tangan sebelum berbicara. Sepakat? Oke. Jadi Ustaz susun ya kembali keyakinan kelas kita. Oke, jadi ada berapa keyakinan kelasnya? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, 8 ini adalah keyakinan kelas kita. Siapa yang buat? Kalian semua, ya kan? Bukan Ustaz Hasbi, ya kan? Oke. Jadi keyakinan kelas, kalian yakin bahwa apa yang kalian tulis di sini, kalian berusaha untuk melakukan nilai tersebut, nilai keyakinan kelas tersebut. Paham? Oke, kita tepuk tangan. Jadi ada 8 ya, sudah saya bacakan. Yang pertama, oke, keyakinan kelas 5B. Yang pertama menjaga ketertiban kelas. Yang kedua menjaga kebersihan. Yang ketiga mendengarkan guru saat berbicara. Yang keempat berbicara yang sopan. Dan yang kelima mengangkat tangan sebelum berbicara. Kemudian yang keenam datang tepat waktu. Kemudian 7 menjaga fasilitas kelas. Dan yang kedelapan saling menjaga antar sesama. Oke, selesai. Alhamdulillah keyakinan kelas kita, keyakinan kelas 5B sudah kita buat. Dan yang membuat itu adalah anak-anakku semua. Nah, supaya bisa kita tambah serius menjalankan ini, maka kita harus kita sudah sepakat ya. Nah, kita tanda tangan di sini. Ini bentuk keseriusan kita, kesepakatan kita dalam membuat keyakinan kelas yang telah dibuat. Oke, satu persatu ya, mulai dari sebelah sana, ya. Oke, silakan sini.
tulis nama dan tanda tangan ya. Ya. Tulis nama, kemudian tanda tangan. Oke, silakan dilanjut. Oke, silakan Makaila. Kemudian, oke. Selanjutnya, ya, dipercepat ya. Oke, silakan lanjut 5. Selanjutnya di belakang. Oke. Selanjutnya, oke, dipercepat ya. Oke, selanjutnya. Oke. Oke. Oke, selanjutnya. Oke, mulai dari situ. Ya. Oke, selanjutnya Ciara Pelangi bukan? Oh, adik kakaknya Ciara ya. Balkis. Ini tanda tangan Balkis. Oke, Balkis serangkai sini, Balkis tanda tangan di sini ya. Yang gila ini Balkis. Nama. 12 nama tak? Ya, Balkis. Yes.
Oke, thank you. Oke. Oke, kita yakini hari ini apa yang kita buat menjadi bagian kelas 5B itu dilakukan. Siap? Alhamdulillah. Oke, saya kira cukup sampai di sini anak-anakku semua. Mudah-mudahan apa yang kita buat hari ini bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari ke depan ya. Ustaz Adli ucapkan banyak terima kasih banyak kepada anak-anakku semua atas partisipasinya, dan Ustaz Adli akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.